Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sagaf Afkia pada mata kuliah harmoni di Prodi Pendidikan Musik, Fakultas Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta. Pada bahasan kali ini saya akan coba mengupas mengenai penulisan akor dalam kaidah harmoni. Ya, sebelumnya kita bahas dulu bahwa akor merupakan harmoni dengan paling sedikit terdiri dari 3 nada berbeda yang dibunyikan secara bersamaan. Ya. Dalam penulisan akor tunggal ada 4 faktor yang menjadi pertimbangan. Yang pertama adalah ambitus suara, yang kedua adalah pendobelan, yang ketiga adalah posisi akor, dan yang keempat adalah jarak antar suara. Kita bahas yang pertama dulu, bahwa ambitus masing-masing dari 4 suara akan sangat berperan dan tertulis dalam ambitus suara yang dapat dinyanyikan oleh suara vokal. Jadi ilmu harmoni penulisannya itu mengadopsi dari suara vokal ya, yang terdiri dari 4 suara. Yang pertama adalah suara sopran, suara tinggi wanita. Berikutnya alto, suara rendah wanita. Dilanjutkan dengan tenor, suara tinggi pria, dan bass, suara rendah pria. Di sini kita bisa lihat ambitusnya, bahwa ambitus suara sopran amannya adalah dari nada D ke nada F pada kunci G ya. Nada dengan titik hitam ini, nada hitam ini adalah toleransi. Bisa kadang mencapai atau bisa tidak ya. Untuk berikutnya, suara alto itu ambitusnya adalah dari nada A dikunci G sampai nada C ya, dikunci G pula ya. Titik hitam ini merupakan toleransi juga. Untuk berikutnya, ambitus tenor adalah dari nada F dikunci F sampai nada F dikunci G ya. Ini jarak aman yang dapat dinyanyikan oleh tenor. Untuk berikutnya yang terakhir, ambitus suara bass adalah dari nada F rendah di kunci F sampai nada C tengah ya. Itu jarak amannya. Jadi nanti harmoni mengadopsi dari pemahaman-pemahaman ambitus suara ini, tidak lepas dari ambitus suara ini. Jadi untuk menuliskan suara sopran tidak boleh lebih rendah dari pada ambitus yang sudah ada. Yang kedua adalah masalah pendobelan ya. Bila akor menggunakan 4 suara, sopran, alto, tenor, dan bass, maka ada salah satu nada yang harus double. Dengan ketentuan 2 suara akan memiliki nama yang sama ya. Jadi pendobelan memungkinkan dalam prim atau nada pertama, bisa juga dalam oktav atau 1 oktav berikutnya. Nada sama dengan ketentuan yang 1 oktav lebih tinggi. Pendobelan ini merupakan pendobelan nada dasar akor ya. Jadi ini akor dasar, belum memiliki balikan atau inversion ya. Di sini bisa dicontohkan terdapat pendobelan pada Queen. Di sini adalah penulisan harmoni pada harmoni C. Ya. Mohon maaf, ini adalah harmoni pada F ya. F mayor. Jadi terdapat nada F yang didouble untuk bass dan tenor, dilanjutkan suara alto dia dengan nada C, dan suara sopran dengan nada A. Untuk berikutnya adalah pendobelan oktav. Di sini yang didouble adalah nada F oleh bass dan nada F oleh alto. Sedangkan tenor, dia pada nada C dan nada A. Seperti itu ya. Terus yang berikutnya adalah posisi. Akor memungkinkan tampil dalam salah satu posisi terbuka, open ya, atau tertutup, close. Dalam posisi terbuka, jarak dari sopran ke tenor lebih dari 1 oktav. Kita bisa lihat terbuka tenor ke sopran lebih dari 1 oktav. Sehingga memungkinkan untuk unsur-unsur nada harmoni ini bisa masuk di antaranya, di antara sopran, alto, atau di antara alto dan tenor ya. Dalam posisi tertutup, jarak di antara sopran dan tenor adalah 1 oktav atau kurang. Ini ya, sopran dan tenor itu 1 oktav atau kurang, tidak lebih dari 1 oktav.
jarak untuk kurang atau lebih dari 1 oktav dapat berlaku tidak berlaku antara tenor dan bass. Jadi tenor dan bass itu tidak berlaku, dia bisa lebih 1 oktav. Bass bisa lebih rendah 1 oktav daripada tenor. Seperti ya. Untuk berikutnya, yang terakhir adalah jarak di antara suara. Ya. Jarak di antara dua suara yang berdekatan, misal sopran dan alto, tidak boleh melebihi 1 oktav. Kecuali jarak antara suara tenor dan bass. Ini yang sudah saya terangkan tadi. Jadi antara sopran, alto, tidak lebih 1 oktav. Begitu pula alto dan tenor tidak lebih dari 1 oktav. Alto tidak boleh lebih rendah dari tenor, dan tenor juga tidak boleh lebih rendah dari bass. Itu kembali lagi ke pemahaman yang pertama tadi, pemahaman ambitus bahwasannya suara tertinggi itu sopran. Jadi suara sopran tidak boleh lebih rendah dari alto. Ataupun sebaliknya, suara alto tidak boleh lebih rendah daripada suara tenor. Dan suara tenor tidak boleh lebih rendah dari suara bass. Jadi mengacu kepada range atau ambitus suaranya. Ya. Di sini terangkan demikian juga sopran tidak boleh lebih rendah dari alto. Seperti tadi yang saya terangkan. Begitupun alto tidak boleh lebih tinggi daripada sopran. Tergantung pada penyesuaian yang sepemahaman dengan prinsip ambitus yang sudah tadi saya terangkan di atas. Begitu kiranya pemahaman dari penulisan akor yang saya terangkan. Semoga bermanfaat pada mata kuliah harmoni kali ini. Terus belajar, terus giat untuk menggapai pemahaman-pemahaman teori musik untuk mendukung praktis yang kalian pelajari. Terima kasih. Kiranya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.